Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Terpuji namamu ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sangat bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati hamba-Mu yang akan menguraikan, serta jemaat yang merenungkan. Tuhan, pakai kami semua, beri kepada kami hati yang sungguh-sungguh terbuka atas firman-Mu, dan Roh Kudus yang bekerja dari awal hingga selesainya pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sampai pada Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ucapan bahagia. Dan kita secara khusus memperhatikan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan. Kita memperhatikan ayat-ayat ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi secara khusus kita akan memperhatikan ucapan bahagia ini yang diarahkan kepada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dipakai berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Dari bagian ini Bapak Ibu, kita sama-sama akan diarahkan lagi bagaimana kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Tuhan itu bahkan terpusat kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berbahagialah kita sudah mengikuti beberapa minggu ini, dan itu sebenarnya mengarahkan kepada kita hidup yang diberkati, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan yang secara khusus menekankan apa yang dimiliki seorang yang sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat-kalimat ini tentang berbahagialah atau orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang secara khusus di dalam ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kebenaran. Nah, ada beberapa pengertian yang menarik tentang kata kebenaran itu. Ada yang mengarahkan kepada keadilan, ada juga bagaimana perbuatan yang benar. Tetapi secara khusus yang menarik saya lihat di sini bahwa ini sebenarnya kebenaran itu menunjukkan kehidupan orang yang benar menurut kehendak Allah. Apa yang digarisbawahi di sini menjelaskan bahwa orang itu hidup benar bukan dari dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia mentaati kehendak Allah, bagaimana dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dasar bagi bagian ini sebenarnya menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin hidup di luar kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah dasar yang paling penting di dalam kehidupan, dikatakan lapar dan haus akan kebenaran. Dari ayat ini nanti kita akan masuk di dalam aplikasinya, melihat kepada pemazmur. Tapi saya ingin mengungkapkan hal yang menarik di sini, bahwa di dalam diri seseorang
kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus, keinginan itu digambarkan seperti soal makan dan minum. Dan kita menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat menyangkal keinginan atau hasrat yang kuat untuk makan dan minum. Kita bisa membayangkan bahwa setiap hari kita sedang berjuang, bekerja, melakukan berbagai aktivitas, dan salah satu yang menjadi kebutuhan pokok dari jasmani kita adalah soal makanan dan minuman. Dan disinilah memberikan gambaran bagaimana seseorang itu memiliki keinginan ataupun hasrat yang kuat, bahkan kerinduan untuk makan dan minum itu. Ada rasa lapar, ada rasa haus, sehingga dia berjuang untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Nah, gambaran ini memberikan satu penekanan yang menarik bahwa ketika itu berkaitan dengan hal rohani, jadi ada rasa lapar dan haus, ada kerinduan yang mendalam, ada satu hasrat yang kuat sekali dari dalam diri untuk, yaitu lapar dan haus untuk kebenaran itu. Bagaimana seseorang memiliki kehidupan yang benar sesuai kehendak Allah. Kemudian juga memberikan landasan yang penting di sini bahwa rasa lapar dan haus itu menandakan tentang kebergantungan, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau tanpa adanya makanan dan minum, tidak mungkin hidup, ya. Hidup kita memang sangat bergantung soal makan dan minum. Siapakah kita yang mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum? Tapi di sini mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan jasmani kita makan mungkin 3 kali sehari. Kita juga minum, bahkan ada takaran tertentu untuk minum yang cukupi kandungan cairan buat tubuh kita. Orang mungkin bisa bertahan lebih lama dengan minum. Tetapi dua hal ini merupakan bagian yang menandakan kebergantungan kita. Nah, ketika kita bicara lapar dan haus kepada kebenaran, itu menggambarkan bahwa kita sebenarnya sangat bergantung kepada kebenaran, sangat bergantung kepada kehendak Allah. Apa yang ada pada diri Tuhan, apa yang ada pada kehendak Allah itu menjadi bagian yang sangat membentuk seluruh pola hidup kita. Kita ingat pada waktu pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan. Baik secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita secara rohani adalah kebenaran. Manusia hidup, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Nah, ketika tekanan-tekanan hidup yang dihadapi, mungkin soal makanan dan sebagainya, tetapi juga secara rohani, itu menggambarkan bahwa seseorang sangat bergantung kepada Tuhan. Nah, kemudian juga berbicara tentang lapar dan haus ini adalah sebuah keputusan, tindakan yang harus dilakukan oleh diri kita. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi kita dapat berharap dan bahkan secara khusus menyadari bahwa kita rindu, kita punya rasa lapar dan haus. Dan dalam bagian ini kita lihat di dalam kalimat itu dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sadari bahwa ketika sampai pada kalimat itu, bahwa orang itu hanya memiliki rasa lapar dan haus. Dan rasa lapar dan haus itu kemudian dia ambil sebagai satu tindakan untuk dia
lakukan dengan datang kepada sumber. Dan ketika itu dibicarakan bahwa ia akan dipuaskan. Nah, disinilah rahasia yang sangat dalam tentang kebahagiaan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi bukan kebenaran yang dibangun oleh orang itu atau oleh kita, tetapi dari Tuhan yang memberikan anugerahnya, yaitu kebenaran itu. Hidup kita yang kita sadari sesungguhnya bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah dibenarkan oleh iman kita kepada Allah. Dan kehidupan yang dibenarkan itulah oleh anugerah Allah yang membawa kita untuk semakin memahami, mengenal, bahkan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari bagian ini menyadari bahwa kita sangat membutuhkan anugerah Tuhan dalam hal kebenaran, kehidupan yang kita miliki, yang dimana Allah bekerja untuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa hidup kita yang sangat membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan, sangat bergantung kepada Tuhan, dan kita juga semata-mata hanya hidup kita tidak terlepas daripada rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Nah, sedikit saya ingin kita coba renungkan di dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini, banyak orang mungkin dalam kondisi yang cukup berat. Ada juga yang terpapar, ada juga yang tidak sakit, tetapi dampak secara ekonomi atau dampak dalam keluarga, kehilangan dan sebagainya. Tapi di sini kemudian kita diingatkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita seharusnya kita dapat mengarahkan segalanya kepada kebenaran yang dari Allah itu. Tapi seringkali pandemi ini mengganggu pikiran kita, mengganggu segala aktivitas kita. Bahkan pola hidup kita pun kacau balau karena pandemi ini. Kita menjadi orang yang ketakutan, menjadi orang yang khawatir, menjadi orang yang pesimis tentang masa depan, bahkan menjadi orang yang melupakan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan dia. Jadi dalam kondisi seperti ini, ada banyak pikiran-pikiran buruk bisa muncul. Tetapi ketika kita diingatkan berbahagialah, kebahagiaan yang sejati itu ada bagi orang yang rindu kepada Tuhan, yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, disinilah gambaran yang sangat penting buat kita bahwa kita tidak punya kepuasan yang sesungguhnya dengan hidup yang ada di dunia ini. Mungkin ada orang yang mengatakan saya puas bila mempunyai rumah, mempunyai ini, itu, dan sebagainya. Tetapi semua yang di dunia ini bisa berubah dan bisa membuat hati kita kecewa. Apakah itu barang, ataukah manusia, ataukah pekerjaan, semuanya itu bisa terjadi. Perubahan-perubahan yang bisa membuat kita kecewa, tidak puas. Tapi ketika seorang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, kerinduan yang sangat dalam, keinginan yang kuat untuk kebenaran yang dari Allah itu pada kehendaknya, maka dia akan mengalami kepuasan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saya ingin kita melihat aplikasi sebagaimana pemazmur, ya, dalam ayat-ayat ini dibandingkan dengan apa yang dialami oleh pemazmur. Salah satu yang sangat kuat yang sering kali kita dengar ada di dalam Mazmur 42. Nah, saya ingin mengajak kita memperhatikan Mazmur 42 sebagai aplikasi kita bagaimana
lapar dan haus akan kebenaran. Dan pemazmur di sini dalam Mazmur 42 saya akan bacakan dulu ayat 1, ayat 2 dan 3 dulu. Ayat 2 dan 3. Nanti kita akan melihat beberapa poin yang menarik. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya. Dari bagian ini kita melihat pada pemimpin biduan, seorang yang dikatakan nyanyian pengajaran Bani Korah, orang yang di dalam pelayanan beraktivitas untuk menjadi bijak, menjadi mahir di tengah-tengah kondisi yang dihadapi. Digambarkan seperti rusa. Rasa haus adalah sumber untuk mengatasi rasa haus kepada sumbernya. Kepuasan bukan sekedar lahiriah tetapi juga batin. Jadi ada rasa haus kepada Allah, Allah yang hidup. Dari sinilah digambarkan kerinduan yang sangat mendalam kepada Allah. Nah, ketika pemazmur ini mengungkapkan, pemazmur ini adalah orang yang begitu sibuk di dalam pelayanan, beraktivitas dalam memuji Tuhan. Dan termasuk bagian ini penting sekali di tengah-tengah berbagai aktivitas itu dia menghadapi berbagai tantangan. Tetapi yang dia ungkapkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dia tidak bisa jauh dari sungai itu. Bahkan jiwanya merindukan Allah sebagai sumber kepuasan. Bukan sekedar kepuasan lahiriah, tetapi kepuasan batinnya. Nah, saya ingin kita memperhatikan beberapa hal yang juga mungkin menjadi yang kita hadapi dan ini menjadi fakta atau kenyataan yang terjadi. Bahwa di dalam kerinduan kita, rasa lapar dan haus kita kepada Allah, kita akan menghadapi berbagai tantangan. Nah, di situ menarik sekali. Dalam ayat 4 dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kemudian dalam ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya terpanggil-panggil dan deru air terjunmu. Jiwaku tertekan. Apa yang diperhadapkan dalam kehidupan pemazmur ini juga menjadi bagian yang tidak dapat kita sangkal bahwa itu pun juga terjadi. Ada orang yang mungkin menjadi tantangan bagi kita mencemooh, bertanya di mana Allahmu? Dalam kenyataan seperti ini, apa yang bisa diandalkan? Satu persatu kita mendengarkan bahwa ada teman-teman kita, ada para hamba Tuhan, ada keluarga kita yang meninggal di dalam masa-masa pandemi ini. Ada mungkin orang bertanya, kalau memang Tuhan itu baik, kalau memang Tuhan itu begitu memperhatikan, kenapa kita mengalami peristiwa yang sangat berat? Tapi di bagian ini, hubungan yang intim dengan Allah menyadarkan, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat menghambat kerinduan, rasa lapar dan haus itu tidak boleh dihambat oleh berbagai opini orang, pendapat orang, cemoohan orang, bahkan tekanan-tekanan yang berat yang kita hadapi. Masa-masa pandemi ini, kondisi yang sangat berat ini justru itulah kesempatan di mana kita mengalami kepuasan batin kita. Jadi kita dapat menolak segala perasaan kecewa, perasaan tersakiti, tertekan karena berbagai kondisi-kondisi kekhawatiran, gundah gulana yang ada di dalam diri kita. Seperti pemazmur ini, mengapa engkau tertekan?
Di dalam ayat 5, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai. Dalam mengadakan perayaan, mengapa tertekan, mengapa gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apa yang dihadapi oleh pemazmur ini mengingatkan kepada kita. Dalam keadaan apapun, bahkan gundah gulana, gelisah, tertekan, dan sebagainya. Ini yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka ke rumah Allah. Secara emosi, kita dalam masa pandemi bisa terjadi goncangan-goncangan. Ada kalanya ibadah, kita bisa ibadah bersama, tapi kemudian terjadi di antara kita karena lonjakan kasus, kemudian mulai ibadah ditutup, gereja-gereja untuk sementara dibatasi. Apa yang dialami, bagaimana indahnya persekutuan terganggu. Tetapi kita akan sadari bahwa itu bukan alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Rasa lapar dan haus ini mengingatkan, aku akan maju, melangkah, mendahului. Bahkan kerinduan itu tidak dibatasi oleh tempat. Sekarang pun kalau kita hanya bisa beribadah di rumah, kita hanya bisa menyaksikan baik melewat berbagai media sosial, siaran langsung ataupun di YouTube, kerinduan, rasa lapar dan haus itu tidak akan pernah luntur. Kita akan menyadari bahwa Allah yang memang ada di mana saja, Dia maha hadir. Kehadiran Allah itu menjadi bagian yang penting sekali untuk kita menikmatinya. Di dalam persekutuan kita pribadi, keluarga, dan jemaat. Kemudian kita diingatkan bahwa di tengah-tengah kondisi itu tetap berharap kepada Tuhan. Mazmur mengingat, berharaplah kepada Allah, dan inilah yang dilakukan. Aku akan bersyukur lagi kepadanya. Di dalam masa-masa tertekan, pemazmur mengatakan, mengapa engkau gelisah dalam dirimu? Berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam Mazmur 42 ayat 12. Berharaplah kepada Allah. Disinilah gambaran orang yang berbahagia, yang lapar dan haus akan kebenaran itu akan melihat bahwa setiap kesulitan, setiap kondisi yang sangat mendekat tidak menghalangi dia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Lapar dan haus akan kebenaran, kunci kebahagiaan bagi orang-orang yang sungguh merindukan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, merindukan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, walaupun sedang dalam kesulitan. Dan inilah yang kita dapat renungkan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun situasi yang kita hadapi tidak baik. Karena dalam kebaikan Tuhan itu kita dapat melihat bahwa kita akan ada bersama dengan Dia walaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit. Karena betapa indahnya ketika kita dapat memahami bahwa haus akan Allah, lapar akan Tuhan, dan kehendaknya itu akan menolong kita terus melangkah selangkah demi selangkah untuk melihat bahwa di depan sana Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Apakah kita sedang lapar dan haus akan Tuhan? Ataukah kita sudah mulai dingin dan bahkan kita menjadi orang yang
kecewa terhadap Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini tadi membuang segala kekecewaan, membuang segala kekhawatiran, ketakutan, dan kembali berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi dan kondisi yang sulit ini, kita sebagai orang yang berjalan maju untuk berjumpa dengan Allah, makin mencintai Tuhan, mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan inilah kesempatan yang sungguh indah yang Tuhan sediakan. Justru masa-masa pandemi ini mengajarkan kita untuk semakin dekat, semakin mengenal siapa Allah yang kita percaya, siapakah Dia Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Siapakah itu Roh Kudus yang menjadi pendamping kita, yang menopang kita. Allah yang setia, setia dengan janjinya, setia juga untuk memuaskan. Dia yang akan memuaskan batin kita. Dan segala yang Dia nyatakan, yang baik itu akan nyata, indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami sangat bersyukur, walaupun di tengah-tengah kondisi yang sangat berat. Tetapi kami percaya bahwa Engkau sedang menyapa kami. Terima kasih karena kami boleh dihibur, dikuatkan, dan dibangkitkan semangat kami untuk memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami sudah mengalami karya Tuhan dalam hidup kami melalui Yesus Kristus. Kehidupan yang dibenarkan. Dan sekarang kami mau tetap ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Belajar mengenal Engkau dalam setiap peristiwa yang kami hadapi. Agar kami melihat kebaikan-kebaikan yang sedang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kuatkan kami untuk semakin teguh berpegang pada janji, pada firman-Mu. Dan juga kami semakin teguh di dalam mengiring Engkau. Tidak goyah sekalipun tantangan, tekanan hidup, masalah, bahkan pandemi yang kami hadapi. Tidak membuat kami goyah. Tapi kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mengikuti apa yang sedang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang berjuang dalam pekerjaan, mungkin ada yang sedang dalam penderitaan, sedang mengalami tekanan hidup, kecewa Tuhan. Kami mohon kiranya tangan pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan, menopang saudara-saudara kami. Kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat, majelis, The Alliance Bible Church Timor Leste. Biarlah kemurahan, sukacita, damai daripada Tuhan memenuhi kehidupan jemaat-Mu. Penuhi mereka dengan sukacita, semangat, walaupun di tengah kesulitan, mereka merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja, sedang memberikan kepuasan yang sejati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.